Oke, udah ya. Oke, kita ulangi lagi. Jadi kita sekarang akan membahas tentang kegagalan pasar dulu. Oke, bahasan kita adalah tentang market failure. Oke, market failure. Oke, jadi kita sudah belajar bahwa interaksi antara penjual dan pembeli, misalnya ini adalah buyer, kemudian ini ada seller, mereka melakukan interaksi satu sama lain, di mana interaksinya ini itu tercermin dalam kurva permintaan dan penawaran, tercermin dalam demand dan supply. Oke, terjadi keseimbangan, ini adalah kuantitas keseimbangan, dan ini adalah price keseimbangan. Apa yang dilakukan di pasar ini, apa yang dilakukan di pasar ini adalah sesuatu yang efisien. Oke. Sesuatu yang efisien, alokasinya efisien dengan syarat bahwa struktur pasarnya itu adalah kompetitif. Oke, struktur yang kompetitif, pasar persaingan sempurna. Namun ini bisa saja tidak terjadi. Efisiensi pasar ini tidak terjadi. Oke. Efisiensi pasar ini tidak terjadi karena beberapa hal. Jadi pasar itu gagal, pasar gagal untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien yang disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor yang pertama itu karena adanya monopoli power. Oke, mungkin ada monopoli power, dan kita sudah membahas saat ada monopoli power, nanti mungkin bisa dilihat di video terkait dengan monopoli atau slide terkait dengan monopoli. Dengan adanya monopoli, fee-nya itu akan turun dibandingkan dengan keseimbangan di pasar persaingan, harganya akan lebih tinggi dan terjadi dead weight loss. Oke. Inilah yang menyebabkan pasar menjadi tidak efisien. Oke. Itu adalah sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua adalah karena adanya informasi yang asimetris. Kemarin kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya. Jadi ada informasi yang asimetris. Nah, informasi yang asimetris, oke, kita sudah membahas, ini akan menyebabkan paling nggak ada dua hal. Terjadinya adverse selection, dan satu lagi terjadinya apa yang kita sebut sebagai moral hazard. Oke, terjadi adverse selection dan terjadi moral hazard. Adverse selection ini akan menyebabkan beberapa barang itu akan overproduction dan beberapa barang akan menyebabkan underproduction. Kemarin waktu kita sudah membahas di pasar barang bekas misalnya. Ternyata karena adanya adverse selection, yang ada di pasar itu sebagian besar adalah barang-barang dengan kualitas yang jelek. Oke, overproduction. Dan barang yang berkualitas bagus itu diproduksi kurang atau bahkan tidak ada di dalam pasar. Oke. Ini yang disebabkan oleh adverse selection tadi. Mungkin bisa dilihat di pembahasan sebelumnya. Kalau di moral hazard menyebabkan apa yang terjadi dalam ekonomi, output di dalam ekonomi itu menjadi tidak efisien karena di moral hazard ada beberapa hal di mana tujuannya bukan ekonomi secara keseluruhan, tetapi menguntungkan tujuan masing-masing individu atau masing-masing pihak, terutama menguntungkan agen. Oke, jadi itu yang kemarin kita bahas waktu kita membahas informasi yang asimetris. Nah, sumber kegagalan pasar yang ketiga yang menyebabkan alokasi pasar menjadi tidak efisien, ketiga dan empat ini akan kita bahas di pembahasan hari ini. Oke, yang pertama yang akan kita bahas hari ini dan menjadi sumber kegagalan yang ketiga ini adalah adanya eksternalitas. Oke, adanya eksternalitas. Dan yang keempat, adanya barang publik. Oke. Mungkin saya akan memberikan gambaran singkat terkait dengan eksternalitas dan public goods ini. Nanti detailnya akan kita bahas hari ini. Eksternalitas. Oke. Konsep eksternalitas itu seperti ini. Oke, tadi kita sudah membahas bahwa di dalam pasar ada interaksi penjual dan pembeli, ada demand, ada supply, dan kita tahu bahwa supply-nya, supply di pasar ini merupakan marginal cost.
Supply-nya di pasar itu adalah marginal cost. Tetapi yang diingat bahwa marginal cost di sini ini hanya private cost. Cost-nya perusahaan sendiri. Padahal saat dia beroperasi, saat dia berproduksi, mungkin dia akan menghasilkan external cost. Nah, private cost dan external cost ini sebenarnya adalah ini yang kita sebut sebagai social cost. Saat kita membahas pasar secara keseluruhan, bagaimana dampaknya terhadap perekonomian, maka seharusnya yang kita bahas adalah yang secara keseluruhan ini, secara social cost ini. Tetapi ini mungkin saja belum dipertimbangkan oleh perusahaan. Apa yang mereka pertimbangkan dalam demand dan supply yang mungkin nanti akan menyebabkan keseimbangan, sehingga ada keseimbangan di tingkat kuantitas dan ada keseimbangan di tingkat harga, itu hanya private cost saja, hanya cost yang dia hadapi saja. Dia tidak mempertimbangkan eksternalitas berupa external cost. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah saat perusahaan beroperasi, mungkin dia menghasilkan limbah. Limbah ini akan menyebabkan cost di masyarakat. Misalnya, penduduk di sekitar akan menjadi tercemar, terganggu kesehatannya, ada biaya untuk berobat, kemudian ada banyak satwa air yang mati, padahal satwa air ini menjadi sumber nutrisi bagi penduduk dan sebagainya. Jadi ada cost di sini yang tidak dipertimbangkan saat di pasar, saat perusahaan dan konsumen berinteraksi dalam demand dan supply-nya. Seharusnya yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan adalah dengan memasukkan social cost ini. Sehingga yang dipertimbangkan bukan marginal cost, tetapi ada satu kurva lagi di sini, yaitu marginal social cost, yang merupakan diturunkan dari social cost tadi. Jadi yang selama ini memproduksi sebesar jadi ini adalah produksi saat ini adalah overproduction. Seharusnya yang diproduksi dengan mempertimbangkan social cost adalah di titik I1 bintang ini. Ini yang optimal sebenarnya di dalam pasar, saat kita sudah mempertimbangkan eksternalitas. Jadi yang terjadi selama ini, keseimbangan yang terjadi selama ini, kalau tidak mempertimbangkan external cost, itu tidak efisien. Walaupun struktur pasarnya adalah pasar yang kompetitif. Kalau tanpa mempertimbangkan external cost, tidak efisien. Karena seharusnya yang dipertimbangkan adalah social cost yang menyebabkan quantity sekarang ini overproduction. Seharusnya lebih kecil daripada itu. Ini kita hanya dari sudut pandang dari external cost saja. Ada lagi misalnya, contoh lain adalah adanya external benefit yang belum dipertimbangkan. Nanti akan kita bahas lagi detailnya. Untuk external benefit seperti ini. Tadi kita ada interaksi antara demand dan ada supply, dan demand ini sebenarnya adalah marginal benefit. Tetapi marginal benefit yang dirasakan oleh pembeli, ini mungkin saja ini hanya private benefit. Benefit yang dia rasakan sendiri. Mungkin pengertiannya kadang menggunakan istilah benefit, kadang menggunakan value ya. Tapi intinya bolehlah private benefit atau private value. Nah, mungkin saja yang benefit yang dia rasakan itu juga dirasakan oleh orang sekitar. Mungkin dirasakan oleh tetangganya, bukan konsumen itu sendiri. Jadi ada external benefit-nya, seharusnya. Sehingga ada terminologi namanya private ditambah eksternal, ini adalah social benefit. Benefit secara keseluruhan. Tidak hanya dari sisi pembeli yang terlibat di dalam transaksi demand dan supply itu, tetapi juga dirasakan oleh pihak ketiga, orang luar, masyarakat sekitar, oleh lingkungan, ya di luar oleh pembeli tadi. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya pendidikan. Kita ambil contoh aja pendidikan. Mungkin
interaksinya adalah antara mahasiswa dengan kampus. Mahasiswa kampus saling berinteraksi, demand dan supply, akhirnya terjadi keseimbangan tingkat harga sekian dan kuantitas pendidikan sekian. Tetapi pendidikan itu mempunyai marginal benefit. Saat orang itu berpendidikan, dia akan memengaruhi lingkungannya. Terjadi mungkin situasi sosial yang kondusif, politik yang kondusif, mungkin ada dampak lanjutan lainnya, ada transfer pendidikan, transfer teknologi, transfer pengetahuan, dan sebagainya. Jadi bukan hanya private benefit, tetapi ada external benefit. Jadi kurva demand ini harus kita revisi, dengan memasukkan unsur external benefit tadi, mungkin menjadi seperti ini. Akan menjadi seperti ini. Ini adalah marginal social benefit. Jadi kalau mungkin di awal tadi ada keseimbangan, ini adalah key, dan ini adalah key dengan mempertimbangkan social benefit, ternyata apa yang terjadi saat ini tidak efisien, tetapi under production. Oke ya, under production. Inilah yang menyebabkan pasar menjadi gagal. Market failure karena adanya eksternalitas, baik external cost maupun external benefit yang belum dipertimbangkan oleh perusahaan, oleh konsumen saat mereka berinteraksi dalam pasar sehingga terjadi keseimbangan pasar. Konsepnya seperti ini. Ini adalah sumber kegagalan yang ketiga, eksternalitas. Saya akan menyicil yang keempat. Sumber kegagalan yang keempat adalah public goods, barang publik. Apa itu barang publik? Barang publik, ini adalah barang yang mempunyai sifat non-rivalry, dan yang kedua adalah non-exclusiveness. Ini adalah sifat barang publik. Ada dua ini. Non-rivalry itu apa? Non-rivalry ini adalah suatu sifat konsumsi barang, di mana saat kita mengkonsumsi suatu barang itu tidak memengaruhi probability orang lain untuk mengkonsumsi barang tersebut. Tidak ada persaingan untuk memperoleh barang tersebut. Mungkin jumlahnya banyak atau tidak terbatas. Dengan saat saya mengkonsumsi itu, orang lain tidak berkurang kesempatannya untuk mengkonsumsi barang itu. Itu non-rivalry. Sifatnya kedua adalah non-exclusiveness. Non-exclusiveness ini artinya kita tidak bisa melarang, kita tidak bisa menghalangi orang lain untuk mengkonsumsi barang tersebut. Cara menghalanginya bisa dengan larangan, bisa dengan pengenaan harga, dan sebagainya. Jadi mungkin secara lebih spesifik lagi, non-exclusiveness, mungkin barang tersebut tidak ada pembayaran dan tidak ada harga di situ. Jadi sifatnya adalah tidak ada persaingan dan tidak ada harga. Mungkin secara singkat, secara ringkas, seperti itu. Nah, contoh barangnya apa? Contohnya adalah jalan yang sering kita lalui. Ini adalah barang publik. Akibatnya apa? Kita tidak perlu membayar dan kita bisa non-rivalry. Artinya saat orang mengkonsumsi itu, kita juga bisa ikut mengkonsumsi barang itu. Permasalahan yang terjadi adalah dengan adanya sifat kedua sifat ini akan terjadi free rider. Orang itu akan menggunakan barang itu tetapi tidak mau membayar atau mengadakan barang tersebut. Ngapain saya harus mengadakan kalau saya bisa menikmati, gitu kan? Dengan sifat non-rivalry dan non-exclusiveness tadi. Akibatnya kalau kita serahkan ke pasar, barang public tadi itu tidak akan terjadi. Tidak akan terbentuk di pasar. Karena semua orang akan berpikir rasional, saya bisa menggunakan barang itu tanpa perlu mengadakannya atau tanpa perlu ikut sumbangan untuk mengadakannya. Kalau kita serahkan ke mekanisme pasar, barang publik tidak akan terjadi. Karena itulah di sini akhirnya akan menyebabkan perlu keterlibatan pemerintah di sini untuk mengadakan barang publik tadi. Ya gitu ya. Itu adalah gambaran kita terkait dengan market failure. Ada 4 sumber yang menyebabkan alokasi pasar menjadi tidak efisien. Ada monopoly power, ada informasi yang asimetris, ada eksternalitas, dan pasar tidak bisa menyediakan public goods. Mungkin gambaran ringkasnya seperti itu. Oke.
Dan sekarang kita akan mendetailkan eksternalitas, mendetailkan barang publik, dan nanti kita akan tutup dengan behavioral economics. Sebelum itu mungkin ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, siapa? Kan ada Regita, Pak. Oh, Regita. Oke, Regita, silakan. Kan ada rivalry goods sama excludable itu, Pak, sifatnya. Lalu di contohnya itu ada yang nontol, padat, sama lowong. Apa yang maksudnya padat sama lowong itu gimana, Pak? Kok bisa dia mempengaruhi dia tuh atau excludable? Oke, jadi gini. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Nanti sebenarnya kita detailkan waktu kita membahas public goods ya, tapi saya akan memberikan gambaran gini. Jalan itu mungkin bisa mempunyai sifat rivalry, bisa mempunyai sifat exclusiveness gini. Rivalry itu artinya kalau kita mengkonsumsi barang itu, maka orang lain akan berkurang kesempatannya untuk mengkonsumsi barang tersebut. Maka kalau jalan ini ada jalan yang padat, yang menyebabkan macet, ada jalan yang lowong. Kalau jalan yang padat, kita anggap itu adalah rivalry. Kalau kita masuk ke jalan itu, orang lain tidak bisa masuk. Itu sifat jalan tadi. Kalau lowong artinya ya mungkin kita anggap itu non-rivalry. Kalau kita masuk jalan itu, ya orang lain masih bisa masuk ke jalan itu. Itu sifat jalan lowong berarti non-rivalry. Kalau dari sifat konsumsi yang exclusiveness tadi, kalau barang tersebut eksklusif, berarti dia mempunyai sifat ada harganya. Orang lain bisa dicegah untuk mengkonsumsi karena ada harganya. Contohnya apa? Kalau di jalan adalah jalan tol. Kalau non-exclusiveness berarti tidak ada harganya, ya jalan biasa. Jadi ada terminologi, kalau di contohnya tadi nanti akan kita sebut, jalan itu ada jalan tol yang lowong, jalan tol yang padat, ada jalan biasa yang lowong, jalan biasa yang padat, dan sebagainya, untuk menggambarkan kedua sifat konsumsi tadi, non-rivalry, non-exclusiveness, atau rivalry atau exclusiveness. Tapi nanti secara singkat, secara detail akan kita bahas waktu kita membahas barang publik. Kita akan membedakan barang menjadi 4 golongan. Ada private goods itu, kemudian ada club goods, kemudian ada common resource, dan ada public goods. Itu berdasarkan sifat tadi, kombinasi antara rivalry iya atau tidak, dan exclusiveness iya atau tidak. Kombinasi dari 2 kali 2, ada 4 jenis barang nanti akan kita bahas. Itu ya gambarannya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kita. Oke ya, kalau enggak kita lanjutkan ke, kita akan mendetailkan terkait dengan eksternalitas. Oke, kita mulai. Jadi sekarang kita akan membahas mendetailkan eksternalitas. Ada 3 bahasan terkait dengan eksternalitas. Sekarang kita akan menggambarkan apa itu eksternalitas dulu. Tadi sebenarnya sempat kita bahas. Ini detailnya. Eksternalitas sekali lagi adalah interaksi antara penjual dan pembeli di dalam pasar yang memengaruhi well-being orang lain, orang di sekitarnya, namun tidak diperhitungkan dalam harga keseimbangan. Tadi kita sudah sempat membahas. Kemudian jika pengaruhnya tadi itu menguntungkan pihak ketiga, menguntungkan orang lain, menguntungkan lingkungan, maka kita sebut sebagai eksternalitas positif. Tetapi jika pengaruhnya tadi itu merugikan pihak ketiga, merugikan orang di sekitar, merugikan orang lain, kita sebut sebagai eksternalitas negatif. Nah contohnya apa? Ini adalah contohnya. Untuk eksternalitas positif, contohnya adalah pendidikan tadi. Pendidikan menimbulkan eksternalitas positif. Tadi saya sudah sempat membahas panjang lebar. Kemudian ada riset, pengembangan teknologi. Kemudian ada perbaikan atau pembuatan taman, perbaikan rumah atau pembuatan taman. Kenapa ini kita sebut sebagai eksternalitas positif? Nanti contohnya di belakang akan kita pelajari, tapi intinya adalah dengan perbaikan taman, orang di sekitar itu akan merasa nyaman, merasa senang, ada benefit yang dia rasakan oleh orang sekitar. Dan ini pasti tidak diperhitungkan oleh orang yang memperbaiki taman tadi saat menentukan berapa luas taman yang diperbaiki, kemudian
saya berbicara tentang keseimbangan ya, keseimbangan kuantitas. Berapa luas taman, kemudian berapa tingkat perbaikannya seperti apa, itu pasti tidak dipertimbangkan. Ini yang kita sebut sebagai eksternalitas. Tidak dimasukkan dalam harga, penentuan harga dan kuantitas keseimbangan tadi, tetapi memengaruhi orang lain. Oke. Kemudian contoh yang negatif apa? Pencemaran oleh produsen, yang limbah, kemudian polusi, kemudian konsumsi rokok dan alkohol, suara gaduh tetangga, anjing tetangga, dan yang lain. Ini contoh dari eksternalitas negatif. Oke. Kemudian sebelum kita membahas tadi pengaruhnya seperti apa eksternalitas, tadi kita sudah sempat membahas adanya social cost dan social benefit. Kita ulangi lagi, social cost. Jadi untuk menganalisa eksternalitas, kita harus menghitung cost secara keseluruhan, yaitu social cost tadi dari private ditambah dengan external cost. Tadi kita sudah membahas. Kemudian kalau social cost sama dengan private cost ditambah external cost, maka kita bisa turunkan bahwa marginal social cost MSC itu sama dengan marginal cost MC ditambah marginal external cost MEC. Marginal external cost berarti kalau kita bicara tentang marginal berarti itu adalah tambahan. Ada incremental atau tambahan. Jadi kalau marginal external cost berarti tambahan cost pihak eksternal, karena eksternal berarti pihak eksternal, akibat penambahan 1 unit output. Itu pengertiannya. Kemudian kita juga tadi membahas social value dan social benefit. Ini sama konsepnya, tetapi kalau tadi cost, yang ini adalah benefit. Kalau social benefit berarti private benefit ditambah external benefit. Kalau kita turunkan menjadi marginal social benefit sama dengan marginal benefit ditambah marginal external benefit, tadi kita sudah membahas, dan marginal external benefit, sorry ya, typo, seharusnya marginal external benefit adalah tambahan benefit oleh pihak eksternal akibat penambahan 1 unit output. Marginal benefit adalah demand. Tadi kita sudah membahas secara grafis tadi. Intinya di sini yang saya perlu tekankan adalah saat penjual berinteraksi di dalam pasar dengan demand dan supply-nya, yang dipertimbangkan itu hanya dari sisi private-nya saja. Kalau demand berarti marginal benefit, kalau supply berarti marginal cost. Padahal mungkin saja saat interaksi ini itu menghasilkan cost atau benefit yang dirasakan oleh pihak ketiga atau pihak keluar yang belum tercermin di dalam supply dan demand tadi. Sehingga demand dan supply itu harus kita revisi dengan melibatkan eksternalitas tadi, baik external cost maupun external benefit, sehingga keseimbangannya itu sudah mempertimbangkan keseluruhan cost dan benefit yang terjadi di ekonomi. Itu yang berarti kita mempertimbangkan eksternalitas. Kalau kita tidak mempertimbangkan eksternalitas, maka pasar tidak efisien dalam mengalokasikan sumber daya. Mungkin saja di dalam pasar itu overproduction dan mungkin saja underproduction. Tadi kita sudah membahas. Intinya seperti itu terkait dengan realitas. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah negative externality. Ini konsepnya sama dengan apa yang kita pelajari sebelumnya dengan menggunakan grafis tadi. Jadi kalau negative externality ini berarti interaksinya merugikan orang ketiga atau orang sekitar. Contohnya adalah industri pengolahan menghasilkan limbah ke sungai. Selain private cost, ada external cost. Tadi saya sudah menyinggung penyakit, matinya satwa. Nah, keseimbangan di pasar kalau mengesampingkan eksternalitas ini berarti pasar tidak efisien. Gagal mencerminkan efisiensi pasar, terjadi kegagalan pasar tadi. Nah, tadi kita sudah membahas saat ada negatif externality berupa external cost yang belum dimasukkan, maka keseimbangan yang ada di pasar itu adalah overproduction, belum benar-benar efisien karena ada overproduction. Kalau kita bahas, waktu kita membahas kebijakan pemerintah,
ketidakefisienan pasar, underproduction ataupun overproduction itu akan menyebabkan deadweight loss. Nanti kalian lihat ya di pembahasan di slide-slide sebelumnya, di video sebelumnya. Jadi karena overproduction di sini, maka pasar tidak efisien. Kalau kita analisis ada deadweight loss di sini. Yang kita sebut di sini nanti adalah social cost. Oke. Ini contohnya secara grafis dengan pendekatan yang lain. Oke, ini saya ambil dari Pindik. Yang sebelah kiri adalah untuk menggambarkan kurva permintaan dan penawaran untuk satu perusahaan, yang sebelah kanan adalah untuk satu industri. Oke, ini adalah marginal cost-nya perusahaan. Kalau kita akumulasikan ke industri, maka kita melakukan penjumlahan dari marginal cost masing-masing perusahaan tadi, sehingga ini adalah marginal cost di industri. Di industri ada permintaan, ada demand. Karena adanya demand ini akan menyebabkan terjadinya keseimbangan, baik keseimbangan di tingkat harga maupun keseimbangan di tingkat kuantitas. Karena struktur pasarnya ini adalah pasar yang kompetitif, maka harga keseimbangan ini akan dibawa ke pasar dan menjadi akan dibawa ke masing-masing perusahaan karena perusahaan adalah price taker. Jadi ini adalah harganya di tingkat perusahaan, sekaligus MR, marginal revenue, dan perusahaan akan berproduksi saat MR sama dengan MC, inilah level produksinya perusahaan. Nah, padahal perusahaan tadi itu menghasilkan external cost, sehingga ada marginal external cost. Ini untuk satu perusahaan saja. Kalau banyak perusahaan akan tercermin di dalam industri marginal external cost untuk satu industri di MEC aksen ini. Sehingga ada marginal social cost. Ini untuk perusahaan dan ini adalah untuk industri. Penjumlahan dari marginal cost dengan marginal external cost. Oke, tinggal dijumlahin aja nih. Yang berwarna kuning dengan coklat menghasilkan warna ungu. Kita lihat satu persatu. Di tingkat perusahaan, seharusnya perusahaan beroperasi atau menghasilkan output di Hi bintang ini. Jadi selama ini adalah overproduction. Di tingkat industri juga seperti itu. Seharusnya menghasilkan di sebesar Hi besar bintang. Jadi selama ini adalah overproduction. Oke, gitu ya. Itu pembahasan kita terkait dengan eksternalitas negatif akibat adanya external cost yang sifatnya merugikan pihak ketiga. Konsepnya sama dengan yang ada di grafis yang di awal tadi kita bahas. Oke, selanjutnya ini adalah jenis eksternalitas yang kedua, positive externality. Oke, berarti ini menguntungkan pihak ketiga. Contohnya adalah perbaikan rumah, perbaikan taman. Tadi kita sudah membahas. Oke, benefitnya kalau tidak mempertimbangkan external benefit, hanya private, seharusnya kita mempertimbangkan social benefit. Oke, jadi di dalam pasar selama ini adalah underproduction. Tadi kita sudah membahasnya. Contohnya ini secara grafis. Marginal cost yang sebelah merah, yang grafik garis berwarna merah ini adalah biaya perbaikan atau harga perbaikan. Kita anggap konstan aja. Ini adalah harga perbaikan per unit taman. Oke. Kemudian kurva demandnya ini menunjukkan private benefit, padahal ada marginal external benefit. Oke. Jadi kita revisi demand-nya tadi, kita tambahkan dengan marginal external benefit sehingga ada di MSB. MSB ini adalah marginal social benefit. Sehingga kalau sekarang keseimbangannya ada di Hi1, maka itu adalah underproduction. Karena kalau kita mempertimbangkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, oleh pihak lain, seharusnya berproduksi di level Hi bintang. Jadi selama ini adalah underproduction. Oke, gitu ya. Itu penjelasan kita. Masih sama dengan apa yang kita bahas sebelumnya, cuman ini kita detailkan lagi. Oke, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mengatasi eksternalitas ini. Oke. Intinya untuk mengatasi eksternalitas adalah bisa dengan kebijakan pemerintah, yaitu satu. Kemudian yang kedua adalah dengan private solution. Kalau private solution adalah orang-orang yang terlibat, artinya misalnya kalau eksternalitas negatif tadi, perusahaan
dengan masyarakat sekitar yang terlibat, yang terdampak, itu melakukan negosiasi sendiri sehingga menghasilkan output yang efisien. Itu namanya private solution. Jadi sekali lagi ada dua, dengan kebijakan pemerintah atau dengan private solution. Sekarang kita akan bahas dulu kebijakan pemerintah. Sebelumnya ada pertanyaan, silakan. Oke, selanjutnya kita bahas bagaimana kebijakan pemerintah untuk sebagai solusi atas eksternalitas. Oke. Jika perusahaan, kita akan menganalisis dua skenario. Yang pertama adalah skenarionya adalah jika perusahaan itu tidak bisa melakukan substitusi antar input. Perusahaan tidak bisa mengadakan peralatan, kita anggap tidak bisa mengadakan peralatan yang bisa mengurangi, misalnya dalam kasus kita adalah limbah, tidak bisa mengurangi limbah, tidak bisa mengurangi emisi. Oke. Yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mekanisme tax. Kalau untuk benefit dengan mekanisme subsidi, nanti akan kita bahas. Dan yang kasus yang kedua adalah jika perusahaan bisa melakukan substitusi antar input. Oke. Perusahaan bisa mengadakan peralatan yang bisa mengurangi limbah. Itu ada kebijakan pemerintah agar pengurangan limbah menjadi efisien. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah jika perusahaan di dalam industri itu ternyata tidak bisa melakukan substitusi antar input. Dia tidak bisa mengadakan peralatan yang bisa mengurangi limbah. Oke, kita bahas jika kasusnya seperti itu. Oke, kasus yang pertama. Kasus yang pertama adalah perusahaan itu tidak bisa melakukan substitusi antar input. Oke, kita yang pertama adalah untuk yang eksternalitas negatif dulu. Oke, yang pertama adalah untuk eksternalitas negatif. Oke, jadi ada demand, ada supply, ada demand, ada supply. Karena eksternalitas negatif, ternyata supply-nya ini hanya marginal cost, harus kita tarik menjadi marginal social cost. Harus bergeser ke sini dari MC menjadi MSC. Nah, kita sudah membahas waktu kita belajar tentang kebijakan pemerintah, tax, pengenaan pajak itu bisa menggeser kurva supply. Oke. Dan ini konsepnya sama dengan apa yang akan kita lakukan dengan eksternalitas ini. Kita ingin menggeser supply menjadi yang sebenarnya adalah marginal cost, itu menjadi marginal social cost. Menggeser ke kiri. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah jika perusahaan tidak bisa melakukan substitusi antar input, yang dilakukan pemerintah adalah dengan pengenaan tax. Sehingga MC itu bergeser menjadi MSC. Nah, sifat tax seperti ini yang kita sebut sebagai Pigovian tax atau corrective tax. Oke, ini adalah solusinya dengan pengenaan pajak untuk output, tiap output yang kita sebut sebagai Pigovian tax atau corrective tax. Dengan pengenaan pajak ini maka MC akan bergeser sehingga akan sama atau mendekati marginal social cost-nya. Jadi waktu kita, karena dosennya saya juga ya, di semester yang kemarin waktu kita membahas cukai, nanti kalian lihat sendiri deh. Cukai ini merupakan salah satu mekanisme dari Pigovian tax. Nanti kalian lihat sendiri pelajaran kita waktu membahas cukai di pengantar pengelolaan keuangan negara 1, PPKN 1. Karena cukai menghasilkan eksternalitas yang negatif, orang luar terdampak, dan pengenaan harga rokok, rokok ada eksternalitas negatif, dan rokok itu pengenaan harganya dengan mekanisme pasar belum mencerminkan social cost, maka dikenakan cukai. Sehingga dia bisa menggeser supply-nya rokok menjadi marginal social cost. Maka cukai, pajak terhadap tiap rokok,
output rokok kita anggap sebagai Pigouvian tax. Kayak gitu ya. Itu sebenarnya yang kita pelajari waktu membahas cukai kemarin. Kenapa disebut dengan Pigouvian tax? Oke. Itu untuk eksternalitas negatif. Yang kedua adalah untuk yang eksternalitasnya yang sifatnya adalah positif. Untuk yang eksternalitasnya sifatnya positif, oke, ada demand, ada supply, dan demand sebagai marginal benefit ini belum mencerminkan social benefit, maka harus digeser ke sini, dan dalam marginal social benefit. Nah, untuk menggeser marginal benefit menjadi marginal social benefit, waktu kita membahas kebijakan pemerintah, yaitu dengan cara subsidi. Oke, jadi kalau ada pendidikan, sudah sewajarnya kalau pendidikan disubsidi oleh pemerintah. Karena ternyata ada eksternalitas di dalam pendidikan itu, misalnya. Oke, jadi gitu ya. Ini adalah untuk kasus di mana perusahaan tidak bisa melakukan substitusi antar input, tidak bisa mengurangi emisinya, tidak bisa mengurangi limbahnya dan sebagainya dengan mekanisme tax ini. Pertanyaannya adalah bagaimana jika perusahaan bisa mengurangi limbahnya, mengurangi emisinya? Kebijakan pemerintah apa yang bisa dilakukan agar pengurangan limbah, pengurangan emisi itu menjadi efisien? Ini kita akan bahas kebijakan pemerintah lainnya. Oke, jadi kita tutup ini. Nah, kita sekarang akan membahas tingkat emisi yang efisien dulu, sebelum kita masuk ke kebijakan pemerintahnya seperti apa. Tingkat emisi yang efisien mungkin kita bisa menggambarkan dengan grafis seperti ini. Ada marginal external cost, dan kita lihat semakin banyak emisi, marginal external cost-nya akan semakin naik. Oke, jadi kurvanya naik. Dan ada satu kurva lagi, yaitu marginal cost of abating emission. Ini adalah marginal cost untuk mengurangi emisi. Jadi untuk mengurangi emisi dengan tadi, dengan mendirikan peralatan atau menggunakan peralatan yang bisa mengurangi limbah dan sebagainya, perlu cost. Nah, ini marginal cost-nya kita sebut sebagai MCA, marginal cost of abating emission. Jadi ada dua, MEC, marginal external cost, ini external cost yang diakibatkan oleh penambahan limbah, kalau di sini kita anggap sebagai limbah. Dan MCA ini adalah cost untuk mengurangi limbah. Oke, cara bacanya adalah dari kanan. Oke. Misalnya gini, misalnya pemerintah ingin mengurangi limbah, kalau di kasus ini, di gambar ini berarti total limbah saat ini adalah 26 unit ya. Kenapa saya bisa katakan ini 26 unit? Karena saat limbahnya 26 unit, berarti tidak ada upaya pengurangan limbah. Tidak ada pengurangan upaya limbah, berarti MCA-nya adalah 0. Oke, seperti itu. Oke, saat ingin mengurangi limbah dari 26 menjadi 24. Kita lihat, biaya untuk mengurangi limbah sangat kecil sekali. Sedangkan manfaatnya, external cost yang bisa dikurangi itu gede. Jadi di titik ini, sebaiknya perusahaan mengurangi limbah. Oke, demikian seterusnya. Dan pengurangan limbah atau emisi yang efisien adalah di saat MCA sama dengan MEC. Oke, jadi di titik perpotongan inilah tingkat emisi yang efisien. Oke, kita tunjukkan dengan seperti ini. Misalnya pengurangan limbahnya gede banget nih, dari 26 dikurangi sampai dengan 6, berarti ada pengurangan 20 unit limbah. Apakah ini efisien? Kita lihat. Di titik ini, biaya pengurangan limbahnya itu tinggi. Sedangkan manfaat yang kita peroleh, pengurangan marginal external cost-nya itu kecil. Jadi kita rugi sebenarnya dengan mengurangi limbah ini. Biayanya lebih besar daripada dampak yang ditimbulkan oleh limbah itu sendiri. Ini tidak efisien di titik ini. Jangan di titik ini. Di titik ini, biaya kita mengurangi limbah kecil dan manfaatnya itu gede. Jadi kita sebaiknya terus melakukan pengurangan limbah hingga di titik inilah yang paling efisien. Jadi, kalau mengurangi limbah, yang paling efisien itu adalah bukan limbahnya menjadi 0, bukan limbahnya menjadi habis, tetapi di
di titik di mana MCA sama dengan MEC. Yaitu kalau di gambar ini adalah di tingkat limbah atau emisi sama dengan 12 unit. Artinya dikurangi sebesar 14 unit. Oke, ini yang paling efisien. Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana agar bisa mencapai E bintang ini? Ini yang perlu kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah bisa menggunakan 3 pendekatan ini dengan emission standard, dengan emission fee, dengan tradable emission permit. Kita bahas satu persatu. Oke, tapi sebelumnya kita istirahat dulu ya. Kita istirahat 10 menit biar kita lebih fresh lagi. Jadi tadi saya sudah sempat membahas bahwa ada 3 kebijakan pemerintah yang bisa dilakukan agar bisa mengurangi tingkat emisi ke tingkat yang efisien tadi. Dengan emission standard, dengan emission fee, dengan tradable emissions permit. Kita bahas satu persatu. Yang emission standard dulu. Emission standard ini artinya adalah pemerintah itu mematok batas maksimal emisi atau polusi yang bisa dihasilkan oleh satu perusahaan. Oke, ini adalah pengertian dari emission standard tadi. Jika melebihi batasan tersebut akan dikenakan denda dan mungkin bisa menjadi suatu tindakan kriminal atau crime. Oke. Nah, pada kasus sebelumnya berarti emission standarnya adalah 12 unit. Kasus yang ini tadi. Ini tadi ya. Oke. Berarti di sini pemerintah kalau mengenakan emission standard maka batasan maksimalnya adalah 12 unit per perusahaan. Oke. Karena kita tadi keseimbangannya ada di titik ini. Yang titik optimalnya adalah di titik jumlah emisi 12 unit tadi. Oke, berarti 12 unit. Nah, untuk mencapai batasan tersebut maka perusahaan harus membangun peralatan pengurangan polusi atau emisi. Nah, yang kedua adalah dengan emission fee. Kalau yang tadi ditetapkan adalah batasan maksimal satu perusahaan segini, yang kedua adalah dengan emission fee, berarti pemerintah itu menetapkan setiap emisi atau setiap polusi yang dihasilkan itu akan dikenakan fee, dikenakan tarif sebesar nilai tertentu. Itu namanya emission fee. Nah, kalau di kasus kita tadi, maka pemerintah akan mengenakan emission fee sebesar $3 per unit emisi. Karena dengan $3 per unit emisi, maka perusahaan itu akan mengurangi emisi dari 26 menjadi 12. Dari mana saya tahu bahwa perusahaan akan mengurangi 26 menjadi 12? Kita lihat dari kurva MCA. Kita lihat dari marginal cost of abating tadi. Marginal cost untuk pengurangan emisi tadi. Kalau ternyata cost atau biaya setiap emisi yang dihasilkan itu adalah $3, sedangkan pengurangan emisinya per unitnya kurang dari $3, maka perusahaan akan terus mengurangi emisinya karena lebih menguntungkan. Dengan mengurangi emisinya, maka dia terhindar dari pengenaan tarif $3 tadi. Padahal biaya untuk mengurangi emisi kecil. Jadi selama kurang dari fee, maka perusahaan akan terus mengurangi emisinya. Dikurangi terus sampai tingkat di mana MCA sama dengan fee, yaitu di titik E tadi, sebesar 12 unit tadi. Oke, jadi dengan emission fee, ini dampaknya sama. Perusahaan akan mengurangi emisinya dari 26 menjadi 12 unit. Oke, itu ada dua itu ya. Ada emission standard dan emissions fee. Oke, sekarang kita akan membandingkan mana yang lebih efektif, emission standards atau emission fees. Kalau informasinya lengkap, kedua-duanya itu sama. Kita lihat dampaknya sama. Kalau informasinya lengkap, kita tahu MCA-nya, kita tahu MEC-nya, maka dua-duanya akan menghasilkan output yang sama, baik emission standard maupun emissions fee. Nah, tetapi jika informasinya tidak sempurna, misalnya kita tidak tahu MEC-nya, maka kalau dengan emission fees, yang kita tahu adalah cost of abatement-nya berapa. Itu sudah pasti. Namun tingkat emisinya kita tidak tahu dengan pasti. Sebaliknya, jika terdapat informasi yang tidak sempurna lagi, maka emission standards itu yang menghasilkan kepastian itu adalah
berapa tingkat emisi akhirnya itu sudah pasti berapa. Cuman cost of abatement-nya itu belum pasti. Oke, dua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan nanti kita akan bahas bahwa untuk kurva MEC yang curam dan MCA yang datar, emission standard akan lebih menguntungkan. Tetapi kita bisa lihat juga bahwa emission fees itu bisa mendorong perusahaan untuk mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Oke, jadi kita sekarang akan lihat di kasus apa emission fees itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan emission standard. Misalnya ada kasusnya seperti ini. Ada dua perusahaan 1 dan perusahaan 2, dia mempunyai MCA yang berbeda-beda. Kalau di kurva ini berarti perusahaan 2 itu lebih efisien dalam mengurangi emisi, karena dia lebih murah dalam mengurangi emisi, terlihat dari MCA yang lebih rendah dibandingkan dengan MCA 1, MCA 2 lebih rendah daripada MCA 1. Nah, kita lihat, misalnya pemerintah mengenakan emission fee sebesar 3, maka level of emissions-nya perusahaan 1 adalah 8 unit, dan level of emissions-nya perusahaan 2 adalah 6. Oke, itu jika $3 per unit emisi dikenakan pada perusahaan. Nah, bagaimana jika pemerintah mengenakan emission standard? Tadi kita lihat efek dari emission fees tadi, perusahaan 2 emisinya 6, perusahaan 1 emisinya 8, totalnya 14. Jadi misalnya sekarang pemerintah, oke, saya akan switch kebijakan dari emission fees menjadi emission standard. Kalau di switch ke emission standard, maka saya akan mengenakan masing-masing perusahaan adalah 7. Sehingga nanti totalnya adalah 7 ditambah 7, 14 juga. Hasilnya sama. Namun ini ada perbedaan. Kalau pemerintah mengenakan emission standard sebesar 7, maka perusahaan 2 itu akan menambah emissionsnya dari 6 ke 7. Dari 6 ke 7 berarti ada pengurangan emisi sebesar, ada pengurangan biaya pengurangan emisi, pengurangan MCA sebesar area di bawah MCA 2 dengan horizontal sebesar 1 unit. Oke, yaitu di area yang berwarna ungu. Sekarang kita tinjau dari perusahaan 1. Kalau perusahaan 1 dari emisi 8 ke 7, maka dia akan menambah pengurangan emisinya 1 unit yang menyebabkan penambahan kos besar daerah berwarna hijau. Pengurangan kosnya berwarna ungu, penambahan kosnya berwarna hijau. Lebih besar daerah yang berwarna hijau. Ini yang menyebabkan emission standarnya itu menjadi lebih tidak efisien dibandingkan dengan emissions fee. Karena dengan emission standard, maka ada penambahan biaya untuk pengurangan emisi sebesar area yang berwarna hijau dikurangi dengan area yang berwarna ungu. Jadi ini kenapa emission fees, emission standard itu lebih tidak efisien dibandingkan dengan emission fees di kasus ini. Nanti kalian baca sendiri detailnya seperti apa. Sekarang kita lihat case di mana emission standard itu lebih menguntungkan. Kita lihat jika case-nya seperti ini. Tadi saya sudah sampaikan di awal, untuk marginal social cost-nya yang curam, sedangkan marginal cost of abatement-nya MCA-nya mendatar, emission standard itu lebih menguntungkan. Kenapa lebih menguntungkan? Misalnya, sama-sama pemerintah tidak mempunyai informasi yang pasti terkait dengan marginal social cost-nya atau marginal external cost-nya berapa. Tidak tahu yang pasti. Kalau tahu pasti pengenaan fees sebesar 8 dan pengenaan emission standar sebesar 8 juga kalau di kasus ini. Tetapi kalau tidak mempunyai informasi yang pasti, misalnya ada deviasi pengenaan emission fees sebesar 12,5% misalnya. Jadi bukannya 8, tetapi karena tidak cukup informasi tadi, pemerintah mengenakan emission fees sebesar 7 misalnya. Karena kesalahan menetapkan emission fees tadi, terjadi social cost, kerugian, deadweight loss, sebesar area yang berwarna kuning. Ini untuk emission fees. Kalau terjadi kesalahan di emission standar gimana?
Oke, bukannya 8, misalnya sama-sama deviasinya 12,5% menjadi 9 misalnya, maka akan terjadi kerugian, deadweight loss, social cost sebesar area yang berwarna orange. Kita lihat, kerugian lebih kecil dibanding untuk emission standard dibandingkan dengan emission fees. Ini yang kita sebut bahwa untuk case ini, emission standard itu lebih baik, dalam tanda kutip, lebih menguntungkan bagi perekonomian. Ya, gitu ya. Ini untuk case per case. Oke, nanti kalian baca sendiri, karena materi kita ternyata masih cukup banyak. Tapi intinya saya tekankan, tadi kita sudah membahas bisa emission standar dengan batasan maksimal emisi per perusahaan, bisa dengan emission fees, yaitu dengan memberikan tarif, memberikan denda per 1 unit emisi, dan yang ketiga ini adalah tradable emissions permit. Nah, tradable emissions permit konsepnya seperti ini. Jadi yang care-nya bagi pemerintah, ini berarti yang pokoknya yang jelas bagi pemerintah itu adalah target pengurangan polusi, target pengurangan eksternalitas, batas maksimal eksternalitas itu care-nya pemerintah dengan nilai XX. Pokoknya semua perusahaan secara total harus emisinya adalah XX. Itu care-nya pemerintah seperti itu. Terserah kamu mau ngapain. Nah, saat ada kebijakan seperti ini, maka ada tradable emission permit. Jadi perusahaan yang mengurangi emisi lebih murah itu akan dibayar oleh perusahaan dengan pengurangan emisi yang lebih mahal, dengan nanti hasilnya, konsekuensinya adalah perusahaan yang mengurangi emisinya tadi mahal atau tidak efisien tadi, dia akan emisinya akan lebih banyak. Sedangkan perusahaan yang pengurangan emisinya sedikit lebih murah tadi, dia akan menghasilkan menghasilkan pengurangan emisi yang banyak banget. Jadi kalau misalnya di gambar ini, mungkin kalau penjelasan saya agak membingungkan, bisa dilihat dari gambar. Kita lihat perusahaan 2 lebih efisien dalam mengurangi emisi karena MCA-nya kurang dari atau lebih rendah dari MCA 1. Nah, perusahaan 2 ini akan dibayar oleh MCA 1 agar mengurangi lebih banyak emisinya. Karena apa? Karena biayanya murah. Ya, dibandingkan jika perusahaan 1 harus mengurangi emisi. Oke lah, kamu saja yang mengurangi lebih banyak, nanti aku bayar. Oke, nanti aku bayar, tapi kamu harus mengurangi lebih banyak. Dan secara total itu masih dalam range yang diterima oleh pemerintah tadi. Itulah tradable emission permit. Konsepnya seperti itu. Berarti kalau di sini perusahaan 1 akan membayar perusahaan 2 agar perusahaan 2 mengurangi lebih banyak. Toh dalam mengurangi emisi tadi kamu efisien kan, kosmu murah kan. Jadi aku mending membayar kamu daripada aku ngurangin sendiri. Karena waktu aku mengurangi emisi, aku harus membayar lebih mahal. Itu pemikiran dari perusahaan 1 yang tertuang dalam tradable emissions permit ini. Dan yang penting yang menjadi perhatian pemerintah adalah secara total pokoknya memenuhi apa yang diharapkan oleh pemerintah. Kayak gitu ya. Itu bahasan kita bagaimana solusi atas eksternalitas dari sisi kebijakan pemerintah. Dan sekali lagi tadi ada satu mekanisme lagi yang bisa digunakan untuk mengurangi sebagai solusi atas eksternalitas, di mana masing-masing pihak itu akan melakukan negosiasi sendiri yang kita sebut sebagai private solution. Oke, kita sekarang akan membahas private solution, tetapi kalau ada pertanyaan silakan. Kita nyampe jam 12.40 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, masih Iya, kita. Oke, kita lanjut aja ya. Kita lanjut ke bagaimana solusi atas eksternalitas yang kedua, yang kita sebut sebagai private solutions, di mana masing-masing pihak akan menegosiasi sendiri bagaimana mengatasi eksternalitas ini. Oke. Tadi adalah dari sisi kebijakan pemerintah, sekarang masing-masing pihak melakukan private solutions. Mereka akan bernegosiasi mencari solusi
ini sesuai dengan teorema yang disebut dengan cost theorem, di mana orang-orang itu bisa tawar-menawar, bargaining di antara mereka sendiri, sehingga bisa mencapai efficient outcome. Jadi sekali lagi ini sesuai dengan teorema ini. Oke, bagaimana cara negosiasinya? Kita lihat biar lebih detail, kita lihat contohnya saja. Oke, misalnya contohnya adalah eksternalitas tadi, perusahaan dia membuang polutan ke sungai dan ada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan misalnya di sini kasusnya adalah pencari ikan misalnya. Oke, nah perusahaan itu bisa membangun filter atau tidak membangun filter. Oke. Kalau membangun filter berarti dia tidak mencemari sungai, tapi konsekuensinya adalah dia harus menambah cost untuk membangun filter itu. Kalau tidak membangun filter, dia tidak perlu cost, tetapi dia akan mencemari sungai. Ya, sebaliknya juga gitu, di pencari ikan juga mempunyai dua opsi. Dia bisa dengan mungkin menanam tumbuhan untuk mengurangi polutan atau tidak. Jika menanam, dia ada cost, tetapi mungkin polutannya bisa dikurangi, sehingga hasil ikannya lebih banyak. Sebaliknya, jika tidak menanam tumbuhan mungkin akan tercemar dan sebagainya. Masing-masing ada trade-off-nya, dan secara total trade-off-nya tergambar seperti ini. Oke, ini saya gambar lagi, gambarnya menjadi seperti ini. Nah, misalnya perusahaan mempunyai property right. Dengan property right ini, dia boleh menggunakan lahannya, menggunakan propertinya, bisa mencemari sungai atau tidak. Jadi mencemari sungai, membuang limbahnya, itu dilindungi oleh undang-undang, jadi tidak salah. Nah, saat perusahaan memiliki property right, kita lihat di payoff matrix-nya di atas ini, di tabel payoff-nya ini. Saat no filter, tidak perlu membuat filter, maka payoff-nya dia adalah 500. Sedangkan kalau dia membangun filter karena ada cost tambahan, maka profitnya perusahaan jadi 300. Mana yang dipilih oleh perusahaan? Perusahaan akan memilih no filter. Oke. Saat perusahaan no filter, kita lihat ikan, pencari ikan. Jika no filter, tapi pencari ikan no treatment plan, maka dia profitnya 100. Kalau ada treatment plan, maka dia ada 200 profitnya. Oke, jadi di sini keseimbangannya itu terjadi no filter dan pencari ikannya dengan treatment plan. Oke, jadi di sini profitnya perusahaan 500, pencari ikan 200. Ini kalau mereka tidak melakukan negosiasi, tidak melakukan private solution. Tetapi pencari ikan itu bisa melakukan negosiasi dan nanti hasilnya itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Bagaimana negosiasinya? Negosiasinya adalah seperti ini. Jadi pencari ikan meminta perusahaan untuk membangun filter. Dan nanti dia akan no treatment plan. Nah, saat perusahaan diminta untuk membangun filter, maka profitnya perusahaan akan menjadi 300, turun 200. Oke. Dari awalnya 500 menjadi 300. Sebaliknya, pencari ikan dengan perusahaan membangun filter dan dia no treatment plan, dia akan naik dari 200 menjadi 500, akan naik 300. Perusahaan turun 200, pencari ikan akan naik 300. Apakah perusahaan mau? Kalau di sini enggak, kalau di tahap ini belum mau, enggak mau kan karena dia turun. Tetapi pencari ikan akan negosiasi. Oke, kamu kan nanti profitmu turun 200, saya kasih 250 deh. Apakah perusahaan mau? Iya, karena tadi turunnya 200 dikasih 250 sehingga totalnya sekarang dia ada 550. Lebih tinggi 50 dari sebelumnya, sebelum ada negosiasi tadi. Nah, kenapa pencari ikan mau ngasih 250? Karena saat ini dia profitnya adalah 500. Dengan mengasih 250, maka
dia akan memperoleh profit sekarang 250. Masih lebih tinggi 50 dibandingkan dengan sebelum negosiasi. Inilah private solution. Mereka bisa melakukan negosiasi sehingga kedua-duanya menjadi optimal outputnya. Inilah private solution. Oke, gitu ya. Sekarang kita akan pembahasan selanjutnya. Tapi sebelum pembahasan selanjutnya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Selanjutnya kita akan membahas public goods. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pembahasan ya. Sorry tadi ada GoFood, jadi saya ngambil duluan. Oke, kita sekarang akan membahas jenis-jenis barang. Dan penekanan kita adalah di public goods. Oke. Sifat konsumsi barang, seperti yang di awal tadi saya sudah sampaikan, ada exclusiveness, ada rivalry. Exclusiveness berarti kalau kita mengkonsumsi barang tersebut, maka exclusiveness, saat saya mengkonsumsi suatu barang, orang lain itu bisa dicegah untuk mengkonsumsi barang tersebut. Pencegahannya bisa dilarang, tidak memberikan, atau adanya pembayaran, adanya harga. Itu exclusiveness. Kalau tidak eksklusif, non eksklusif berarti tidak ada pembayaran, tidak ada harga. Yaitu exclusiveness. Sedangkan rivalry, kalau ada rivalry saat saya mengkonsumsi barang, maka orang lain akan berkurang probability-nya untuk mengkonsumsi barang tersebut. Oke, kalau non rivalry, saya mengkonsumsi barang, orang lain tidak berkurang sedikit pun probability untuk mengkonsumsi barang tersebut. Oke, nah, berdasarkan dua konsumsi barang ini, exclusiveness dan rivalry, kita bisa mengkategorikan menjadi 4 jenis barang. Private goods, club goods, common resource, dan public goods. Kalau private goods berarti dia rivalry dan dia excludable. Dia ada harganya dan dia terbatas. Untuk memperolehnya perlu persaingan. Contohnya barang-barang kita lah, properti kita. Mungkin ada air mineral, ada laptop, ada kalkulator, HP, printer. Semuanya ini adalah private goods. Kalau club goods itu berarti dia tidak rivalry karena jumlahnya tidak terbatas. Jumlahnya banyak, tidak terbatas, tapi dia excludable, artinya perlu membayar. Contohnya apa? Software komputer, TV kabel. Misalnya software komputer, saat kalian download software yang bukan bajakan ya, yang berbayar, yang bayar, saat kalian mendownload berapapun, orang lain tidak akan berkurang probability-nya untuk mendownload hal yang serupa. Itu adalah club goods. Bayar, tapi dia non-rivalry. Sedangkan common resource, itu adalah dia rivalry karena jumlahnya terbatas, perlu persaingan, tetapi dia tidak excludable, tidak perlu membayar. Contohnya adalah ikan di laut, di mana ikannya mungkin terbatas. Lingkungan, rumput di lapangan, dan sebagainya. Nah, nanti kalau kalian belajar lagi di mungkin lebih dalam lagi, ilmu ekonomi mikro yang lebih dalam lagi, ada namanya tragedy of common, tragedi dari barang-barang common resource ini. Jadi tragedy of common ini karena sifatnya tidak membayar tetapi terbatas, maka terjadi over eksploitasi yang akan menyebabkan kelangkaan. Oke, itu sifat dari common resource. Nah, fokus kita adalah di public goods ini. Dia sifatnya adalah tidak berbayar dan dia tidak perlu persaingan, non excludable dan non rivalry. Oke, contohnya apa? Contohnya adalah alarm tsunami, lampu mercusuar di pantai, pertahanan negara, jalan. Kalau jalan ini jalan yang biasa kita lalui dan dalam keadaan lowong. Untuk jalan tadi kita sudah sempat menyinggung ini. Tapi intinya sifat barang tadi didasarkan pada sifatnya apakah rivalry atau tidak, dan excludable atau exclusiveness atau tidak, gitu ya. Nah, sekarang kita akan fokus ke public goods. Nah, public goods itu sifatnya seperti tadi, non rivalry, non exclusiveness.
Dampaknya apa? Orang akan melakukan free rider karena tanpa perlu membayar dia bisa menikmati. Kalau diserahkan ke pasar maka tidak akan terjadi barang ini, sehingga perlu kebijakan pemerintah. Jadi saya cuma pengen ngomong itu terkait dengan public goods. Oke gitu ya. Sekarang kita akan masuk ke materi terakhir, tapi sebelumnya karena ini sudah terlepas dari eksternalitas, terlepas dari market failure, terlepas dari public goods, mungkin kalian bisa mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke materi terkait dengan behavioral economics. Nah, khusus behavioral economics ini mungkin nanti porsinya di UAS kecil. Kemarin saya dapat SMS dari dosen koordinator, WA dari dosen koordinator, paling cuman satu soal di pilihan ganda saja. Jadi nanti mungkin kalian hanya mendengarkan saja dan kalian bisa optimal lah, kira-kira kalian tahu nanti seperti ini, berarti usaha yang optimal seperti apa terkait dengan pemahaman terkait dengan behavioral economics ini. Ya, tapi ya itu tadi, paling cuma satu di soal pilihan ganda. Oke, kalau nggak kita lanjut dulu ya. Saya mungkin disimpan dulu, setelah selesai nanti kita baru tanya jawab. Oke, sekarang kita akan membahas behavioral economics atau ilmu ekonomi tingkah laku. Nah, selama ini kita selalu berasumsi bahwa keputusan yang diambil oleh konsumen, keputusan yang diambil oleh individu, saya penekanannya ke konsumen ya, walaupun bisa ke produsen sebenarnya behavioral economics ini. Keputusan yang diambil oleh konsumen itu didasarkan pada suatu yang rasional. Kalau dia mengkonsumsi barang, berarti dia mempertimbangkan budget line-nya dia, inference curve-nya dia tahu sifat karakteristik barang dan sebagainya, kemudian kira-kira konsumsi optimalnya seperti apa, dia mau membayar berapa dan sebagainya. Tapi asumsinya adalah rasional. Tetapi seringkali yang dilakukan oleh konsumen itu kurang rasional atau tidak rasional. Mungkin akibat dari keterbatasan pengetahuan tentang pilihan yang akan dia lakukan. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, atas perilaku ini sebenarnya. Jadi kalau ingin memperoleh gambaran yang lengkap terhadap preferensi konsumen, seharusnya mempertimbangkan human behavior ini. Dan disinilah domain dari behavioral economics. Menyelidiki bagaimana perilaku manusia, perilaku masing-masing individu sebagai makhluk sosial dan sebagainya. Tapi ini adalah domain dari behavioral economics. Nah, perilaku apa saja yang tadi kita katakan sebagai kurang rasional tadi dan memengaruhi bagaimana individu membuat pilihan. Kita akan mempelajari 4 perilaku ini, ada reference point, ada fairness, ada mental shortcuts, dan ada bubbles. Kita bahas satu persatu. Reference point. Seringkali keputusan seseorang untuk mengonsumsi barang dan jasa dan menentukan harga barang dan jasa, apakah murah ataupun enggak, itu tergantung sudut pandang dia, tergantung dari reference point-nya dia. Contoh reference point adalah apa? Ini adalah contohnya, kita akan mempelajari 4 ini. Endowment effect, loss aversion, ini saling berkaitan. Kemudian kita akan mempelajari framing dan silence, ini juga saling berkaitan. Dan mungkin artinya saling menggantikan satu sama lain. Endowment effect, ini adalah kecenderungan seseorang untuk menilai harga yang lebih tinggi terhadap barang yang pernah ia miliki. Contohnya adalah mungkin kalian punya handphonenya mungkin sama dengan punya teman kalian, spesifikasinya sama, merek sama, kondisi sama, dan sebagainya, tetapi kalian mungkin akan menilai lebih tinggi HP kalian karena pernah dimiliki oleh kalian. Inilah endowment effect. Nggak rasional kan sebenarnya, kan sama-sama nih, sama-sama manfaatnya sama, kondisinya sama, dan sebagainya. Tapi karena endowment effect tadi akhirnya berbeda. Loss aversion ini adalah kecenderungan seseorang untuk menghindari kerugian dibandingkan dengan memperoleh keuntungan. Loss aversion ini berarti kalau seseorang itu memilih antara terhindar dari kerugian 1000
dengan memperoleh keuntungan 1.000, maka dia akan mempunyai nilai lebih tinggi terhindar dari kerugian ini. Inilah loss aversion. Padahal tadi mungkin secara gain benefit sama-sama plus 1.000, tapi menghindari kerugian ini dianggap lebih mempunyai nilai yang tinggi. Inilah loss aversion. Framing, kecenderungan seseorang untuk mengkonsumsi suatu barang itu tergantung pada karakteristik atau konteks barang yang ditawarkan. Penekanan sifat barang itu yang di framing tadi. Misalnya adalah mungkin kalau yang wanita, mungkin atau ibunya, mungkin dari teman-teman semuanya, ada produk perawatan kulit misalnya, kulit muka. Kemudian ada 2 produk. Produknya sama, komposisinya sama, tapi yang satu di framing itu bisa menunda penuaan. Produk yang kedua di framing akan membuat kulit seperti anak muda. Mungkin sama ya, tapi framingnya berbeda. Dan konsumen akan memilih, sebagian besar pasti akan memilih produk yang membuat kulit seperti anak muda. Walaupun sama, cuman framingnya berbeda, membuat keputusan untuk mengonsumsi barang menjadi berbeda. Itulah framing. Kalau salient sama. Salient itu kecenderungan seseorang untuk fokus yang ditonjolkan dalam suatu produk. Misalnya ada produk ditulisin di sini dengan formula baru misalnya. Orang akan akan silent ke hal yang ditonjolkan itu. Dia akan lebih fokus ke hal yang ditonjolkan itu. Nah, itulah mengapa tadi di awal saya sebutkan framing dan salient itu berkaitan dan mungkin artinya saling menggantikan satu sama lain. Oke, itulah reference point. Selanjutnya fairness. Orang ternyata itu saat mengonsumsi barang itu akan memandang apakah harganya itu fair atau tidak. Oke, harganya fair atau tidak. Orang akan memasukkan unsur fairness ke sifat barang atau jasa. Misalnya seperti ini. Kalau harganya itu terlalu mahal, maka orang akan menganggap itu harganya tidak fair. Saya merasa dibodohi, saya merasa dibohongi, sehingga saya tidak mau membeli bayar itu. Walaupun mungkin masih di bawah willingness to pay-nya dia. Tetapi karena dia menganggap fair atau tidaknya tadi, akan memengaruhi bagaimana dia, keputusan dia untuk mengonsumsi barang atau tidak. Nah, contohnya adalah ini. Keadaan normal salju. Nah, ngomong-ngomong soal salju, saya ada pengalaman nih terkait dengan salju yang saya sudah ceritakan ke kalian itu ya yang saya terjatuh. Jadi kalau ngomong salju itu seolah-olah terbayang waktu saya jatuh di US karena terpeleset salju gitu ya. Oke, lupakan itu. Kita kembali lagi ke materi. Jadi harga normal skop salju misalnya, harga normal skop salju $20. Itu normal. Suatu saat terjadi badai salju. Banyak salju sehingga perlu dibersihkan, perlu skop, harganya naik. Orang mungkin akan menganggap wajar jika kenaikannya dari 20 menjadi $25. Jadi itu wajar misalnya. Oke, naiknya 25 menjadi wajar dan itu fair. Tetapi kalau di atas 25 menjadi unfair. Dan kita lihat kurva permintaannya dari D1 ke D2, D2 itu bengkok dan elastis di atas 25 karena merasa tidak fair tadi. Kalau harganya di atas 30 bahkan tidak ada yang membeli karena merasa sangat tidak fair sekali. Ya, jadi itu fairness memengaruhi pola konsumsi seseorang. Jadi memasukkan unsur fairness ke keputusan untuk menilai sifat suatu barang. Yang terakhir kita akan membahas mental shortcuts. Mental shortcut ini berarti jalan pintas tanpa rasionalitas yang mendalam, tanpa pemikiran yang mendalam. Ini sifat konsumsi yang jalan pintas dan tidak ada rasional yang mendalam. Yang pertama adalah anchoring. Anchoring ini adalah, contohnya adalah, misalnya kalian jalan-jalan ke mall, ada mbak-mbak yang menawarkan mau menyumbang atau enggak, gitu. Mau menyumbang enggak kak? Bisa menyumbang 10.000, 20.000, mungkin 50.000 dan sebagainya, atau menyumbang lainnya. Gitu. Mungkin kalian lagi nggak punya uang, mungkin kalian pengen menyumbang 15.000, dan boleh kan menyumbang 15.000, tetapi
karena anchoring ini, kalian akan mengambil keputusan atas apa yang disarankan oleh Mbak-Mbak tadi, yaitu 10.000, 20.000, 50.000, atau yang lain. Dan kalian langsung di pemikiran kalian, kalau nggak 10.000 atau 20.000, maka mungkin kalian menyumbang 10.000. Itu mempengaruhi keputusan kalian, padahal kalian pengen nyumbang 15.000, tetapi karena dipengaruhi oleh anchoring tadi, membuat kalian berubah pikiran. Itulah anchoring. Rules of thumb. Ini adalah kecenderungan untuk seseorang untuk melakukan tindakan yang wajar secara umum. Misalnya kalau di US adalah memberi tips 15% jika pelayanan restoran memuaskan, itu adalah sesuatu yang umum. Kalau di kita mungkin memberi ngasih parkir untuk sepeda motor 2.000, kalau mobil 5.000 misalnya. Mungkin kalian nggak seperti itu. Kalian pengennya mungkin kalau motor itu 2.500 misalnya. Tapi karena sesuatu yang umum adalah 2.000, itu membuat keputusannya menjadi berubah. Itulah rules of thumb. Selanjutnya adalah the law of small numbers. Ini adalah kecenderungan kita untuk melakukan overstate atas peluang terjadi akibat data yang terlalu sedikit. Jadi ini contohnya seperti ini. Ada kecelakaan pesawat, banyak korban meninggal. Kalian naik pesawat. Dan beberapa periode yang lalu baru saja terjadi, misalnya ada kecelakaan pesawat dan banyak orang meninggal. Mungkin kalian akan merasa saat naik pesawat probability akan jatuh itu akan meningkat, akan tinggi gitu ya, karena baru saja terjadi. Inilah the law of small numbers. Kita menggunakan data yang terlalu pendek, data yang terlalu sedikit. Kita tidak menganalisis jauh 10 tahun yang lalu atau dan sebagainya. Mungkin kalau kita menganalisis 10 tahun yang lalu menjadi probability-nya mungkin nggak besar gitu ya. Karena kita terlalu menggunakan data yang lebih sedikit. Inilah the law of small numbers. Dan yang terakhir adalah mungkin kita terlalu overconfidence, over optimis, sama over precision. Terlalu percaya untuk bisa memprediksi hasil di masa yang mendatang. Itu termasuk dari mental shortcuts. Oke. Bubbles. Kalau bubbles tadi kita sudah membahas ada mental shortcut, kemudian reference point, sekarang bubbles. Kalau bubbles ini berarti ini nggak begitu rasional juga, keputusannya nggak rasional juga. Jadi kenaikan harga itu karena kita yakin harga akan terus naik, bukan karena faktor fundamental. Itulah bubbles. Contohnya kalau di gambar ini adalah di perumahan, harga perumahan di US, karena saya nggak punya data di Indonesia ya. Dia akan terus naik hingga suatu saat orang mulai sadar ini naiknya terlalu tinggi, bukan karena faktor fundamental, akhirnya burst, akhirnya bubbles-nya meledak sehingga harga akan jatuh. Inilah bubbles. Oke. Yang terakhir, bahasan kita terakhir di semester ini, behavioral economics dan public policy. Sorry ya, saya terlalu cepat karena memang materi kita banyak dan waktu ternyata udah cepat sekali nih, udah jam 12.18. Oke, behavioral economics dan public policy. Saat pemerintah mengambil kebijakan, itu biasanya menganggap bahwa konsumen dan produsen itu sudah rasional, sudah melakukan segala upaya secara rasional. Padahal belum tentu seperti itu. Misalnya ingin mengurangi polutan tadi, maka pemerintah mungkin akan langsung polutan, oke, berarti Pigovian tax. Berarti ada corrective tax. Apakah harus seperti itu? Enggak, belum tentu. Mungkin saja limbah itu terjadi karena memang konsumen, produsen itu belum mendapat pemahaman terkait dengan limbah. Dia tidak tahu bagaimana cara menanggulangi limbah. Dia tidak tahu bahaya limbah dan sebagainya. Sehingga mungkin alih-alih dia pemerintah corrective tax, Pigovian tax yang besar, bisa dengan pendekatan edukasi terlebih dahulu. Oke, nanti kita akan bahas secara gambar. Marginal cost dengan demand berpotongan di H1 dan P1. H1 ini adalah output keseimbangan di pasar tanpa memperhatikan external cost. Ternyata ada external cost, marginal external cost, MEC, garis yang di bawah yang berwarna merah. Sehingga yang dipertimbangkan adalah marginal social cost, dan dia berpotongan dengan demand di H2. Jadi selama ini H1 adalah overproduction, seharusnya yang ada di H2. Tetapi
MEC di sini belum tentu karena masyarakat sudah rasional. Mungkin saja masyarakat atau produsen tadi belum rasional, belum tahu tentang bahayanya limbah, belum tahu bagaimana menanggulangi limbah. Kalau diberi edukasi, maka MEC-nya mungkin bisa turun. Dengan MEC turun, MSC bukan di MSC tetapi di MSC aksen. Kalau di awal tadi, tanpa adanya edukasi, cara menggeser MC ke MSC adalah mengenakan corrective tax, Pigouvian tax sebesar T, tetapi setelah edukasi tidak sebesar itu. Ternyata secara edukasi, karena ternyata masyarakat produsen belum rasional, ternyata untuk menggeser MC menjadi MSC aksen itu hanya perlu Pigouvian tax sebesar T bintang, yang ternyata lebih kecil daripada T tadi. Itulah kenapa dalam public policy itu perlu memahami dulu bagaimana perilaku dari pelaku ekonomi, baik produsen maupun konsumen. Oke, gitu ya. Itu penjelasan saya terkait dengan behavioral economics. Jadi lengkap sudah materi kita selama 1 semester ini, dan hari ini kita sudah menyelesaikan market failure, kemudian eksternalitas, solusi eksternalitas, baik dari sisi kebijakan pemerintah maupun private solution. Kemudian kita juga sudah membahas terkait dengan public goods, dan yang terakhir behavioral economics. Oke, terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan